Bab 852. Aku bukan Vinola Su. Dengan cara ini, Erikin benar-benar menemukan banyak master hebat yang tersembunyi. Seorang wanita dengan rok pink memiliki sosok anggun dan tampilan yang menggoda. Dia seringkali hanya dengan satu lirikan ketika dia menembak, dan lawannya menjadi obsesi dan dikalahkan olehnya. Ada seorang pejuang yang tangguh, lahir dengan kekuatan supranatural, tidak membutuhkan jurus apapun, dia meledakkan dengan pukulan, mematahkan pedang, mematahkan tulang, dan langsung jatuh ke panggung pertandingan. Aku belum cukup bermain, bisakah maju yang lebih kuat? Erikin tersenyum pahit, dia bahkan melihat Bella Fang yang mengenakan pakaian gagah berani, menempati panggung pertandingan, dan berteriak ke arah pejuang. Gadis kecil, jangan sombong, aku akan memukulmu sampai menangis. Seorang pejuang laki-laki tidak terima dan terbang ke panggung pertandingan. Alhasil, dia ditendang oleh Bella Fang dalam satu gerakan, dan giginya langsung patah, air matanya mengalir karena kesakitan. Sampah, berani sombong padaku, lihat siapa yang menangis, kata Bella Fang bangga. Erikin memperhatikan bahwa kultivasi Bella Fang telah meningkat pesat dan telah mencapai tahap keempat dari fase kesempurnaan. Sepertinya gadis ini tumbuh besar di rumah Yuan. Erikin mengangguk diam-diam. Agaknya, ada juga efek dari buah suci King Yun, kalau tidak Bella Fang tidak akan bisa menaikkan peringkat sebanyak itu. Setelah menonton sebentar, dia menemukan bahwa Bella Fang juga sangat aman, dan Erikin menoleh dan pergi. Erikin tidak langsung memanggil Bella Fang. Lagi pula, dia menyinggung terlalu banyak orang di dunia tersembunyi. Jika hubungan itu terungkap, itu akan mempengaruhi kehidupan Bella Fang saat ini. Sosok itu barusan tampaknya adalah Kakin. Bella Fang melirik ke arah penonton dan tiba-tiba menyadari bahwa sesosok menghilang dari kerumunan. Setelah melewati beberapa panggung pertandingan, Erikin menemukan bahwa ada tempat di mana banyak orang berkumpul dan kebisingannya konstan. Erikin mencondongkan tubuh ke depan dan terkejut menemukan bahwa ringmaster di lapangan ternyata adalah seorang anak laki-laki yang tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Wajah bocah itu merona merah, memakai setelan jubah kuno dan topi kuno. Saat menghadapi lawan, dia sering mengacungkan jarinya dan menjatuhkannya ke panggung pertandingan secara langsung, dan muntah darah. Semua orang kagum dan menyebutnya sebagai bocah ajaib. Erikin sedikit mengernyit, tidak memahami prinsip mantra orang ini. Tapi ratusan panggung pertandingan ini, selalu ada beberapa orang aneh yang muncul, dia tidak terlalu khawatir. Segera, di akhir setengah jam, tidak peduli Ye Zun, si brewok atau Bella Fang dan yang lainnya, semuanya telah lolos dan turun panggung pertandingan. Wanita bertopeng itu sangat kuat. Aku buta dan mengira dia mudah ditindas, akibatnya lengan kiriku tertusuk. Jangan pernah berpikir untuk menang kali ini. Pejuang yang terluka lewat, memegangi lengannya dan mengeluh kepada temannya. Gaun hitam dengan kerudung hitam menutupi wajahnya. Wanita seperti ini tidak mudah untuk diprovokasi. Desah yang sama dan menggelengkan kepalanya. Erikin mendengarnya, dan tiba-tiba bergerak, meraih pria itu. Apa yang kamu lakukan? Setelah terkena luka itu, orang itu berteriak kesakitan, melihat Erikin dengan marah. Maaf, aku ingin bertanya kepada saudara. Wanita bertopeng berpakaian hitam yang kamu bicarakan ada di posisi mana? Saat dia berkata, Erikin mengeluarkan sebotol pil mujarab penyembuhan dan menyerahkannya kepada pihak lain, tersenyum dan meminta maaf. Apa urusanmu, persetan, pergi. Pria itu mengambil alih pil mujarab, tapi mengutuk dengan dingin. Dia baru saja kalah dalam pertandingan, dan dia tidak punya tempat untuk melampiaskan emosi. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menyingkirkan Erikin, tetapi menemukan bahwa telapak tangan lawannya seperti penjepit besi, mencengkeram lengannya erat-erat. Katakan padaku, di mana dia?
Erikin bersikap dingin saat melihat pihak lain tidak sopan. Udara kursif yang kuat meletus, dan mereka berdua tiba-tiba merasa tidak bisa bernapas. Sebuah kekuatan menekan mereka dari segala arah, seolah ingin menghancurkan mereka. Di sana, dia baru saja menyelesaikan perbandingan. Aku melihatnya menuju ke hutan bambu. Pria itu berkeringat deras dan berkata dengan ekspresi ngeri. Baru setelah itu dia tahu bahwa dia telah memprovokasi seorang master kali ini. Setelah berbicara, orang itu merasakan tekanan tiba-tiba menghilang, dan Erikin tidak tahu pergi kemana. Kakinya lemas dan dia duduk di tanah. Di luar lapangan sekte Wendao terdapat hutan bambu yang tumbuh lebat dan rimbun. Angin bertiup kencang, bambu dan kayu bergoyang membuat gemerisik. Sosok Erikin seperti listrik, dan setelah beberapa tarikan napas dia masuk hutan bambu. Pada saat ini, sesosok anggun perlahan berjalan menuju hutan bambu, mengenakan gaun hitam, meskipun punggungnya menghadap Erikin, tetapi sosok itu sangat familiar. Finola. Erikin tidak bisa menahan untuk memanggil. Dia tidak tahu mengapa Finola Su berpartisipasi dalam acara ini dan memilih untuk tidak bertemu dengannya. Sosok itu mendengar suara beberapa saat, dan kemudian terus bergerak maju. Erikin berjalan mendekat, meraih lengan wanita itu, lalu melepas topengnya. Wanita itu berhenti dan kembali menatap Erikin dengan bingung. Ini. Melihat alis dan mata di luar cadar wanita itu, Erikin terkejut, meskipun wanita berbaju hitam itu sama cantiknya, itu bukan Finola Su. Maaf. Aku salah mengenal orang. Erikin buru-buru melepaskannya, dan segera meminta maaf. Tidak apa-apa. Wanita itu menggelengkan kepalanya, memperhatikan Erikin lebih dalam. Maaf, kamu dan temanku sangat mirip, entah itu punggungmu atau temperamenmu. Aku ingin bertanya apakah kamu mengenal seorang gadis bernama Finola Su? Erikin ragu sejenak sebelum bertanya. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Maaf tuan muda, aku punya urusan, kamu silakan pergi. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Erikin menghela nafas, melengkungkan tangannya lagi, dan pergi sedikit kecewa. Wanita itu melihat kembali sosok Erikin, dengan warna kompleks yang tak terlukiskan melewati matanya yang indah. Finola, kamu di mana? Dalam perjalanan pulang, Erikin menghela nafas dengan sedih. Wanita itu mirip dengan Finola Su dalam segala aspek barusan, yang membuatnya sekilas memiliki ilusi. Tetapi bahkan jika penampilan bisa diubah melalui penyamaran, bagaimana nafas bisa berbeda total? Erikin, kamu tidak perlu terlalu kecewa. Meskipun aku merasa wanita ini bukan Finola Su, dia pasti berhubungan dengan Finola Su. Pada saat ini, Iblis Fu menghibur, nafas wanita itu berubah setelah mendengar kamu menyebut nama Finola Su. Jelas dia berbohong saat bilang dia tidak tahu Finola Su. Maksudmu dia menyembunyikan sesuatu dariku? Erikin sedikit mengernyit. Jika ini masalahnya, maka dalam beberapa hari ke depan, harus mengamati wanita ini dengan cermat. Aku harap begitu. Erikin menghela napas. Kembali ke panggung pertandingan yang sebelumnya ditempati oleh Ye Zun dan lainnya, sang penantang telah digantikan. Erikin, apa yang kamu lakukan? Kudengar ada wanita super cantik di panggung pertandingan di kejauhan. Sang wanita super cantik itu tiada tandingan. Apa kamu sudah berlari ke sana untuk menontonnya? Melihat Erikin, Ye Zun tersenyum dan berjalan. Jangan omong kosong. Apa kalian sudah selesai? Erikin memutar matanya, tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, jika kami tidak bisa melewati level pertama, kami bisa menggali lubang dan mengubur diri kami sendiri. Si brewok menyeringai, bahkan Chuan Sue telah melewati level itu sekaligus. Apa yang dimaksud dengan, bahkan Chuan Sue? Protes Chuan Sue tidak puas. Semua orang tertawa dan mengurangi mood buruk Erikin, dan mereka semua kembali ke istana peri bersama.
Babak pertama kompetisi ini akan berlangsung total selama 3 hari, jadi Eric Kin tidak berencana pergi ke panggung pertandingan keesokan harinya, melainkan tinggal di bangunan lain dan terus berlatih. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.